Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Ramadhani dengan NIM 25141400049. Pada kesempatan ini, saya akan membahas salah satu tokoh penting dalam pemikiran politik Islam, yaitu Al-Mawardi. Beliau dikenal sebagai ulama yang memiliki pandangan bahwa agama dan politik merupakan dua unsur yang saling berkaitan dan saling menguatkan dalam kehidupan bernegara. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Metodologi Studi Islam. Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Bashri yang dikenal sebagai Al-Mawardi lahir di kota Basrah pada tahun 364 Hijriah dan wafat pada tahun 450 Hijriah di kota Baghdad pada usia 86 tahun. Nama Al-Mawardi berasal dari kata Al-Ward yang berarti air mawar karena ayahnya merupakan seorang pedagang air mawar di Basrah. Namun, di balik nama tersebut, Al-Mawardi dikenal karena kecerdasan dan kepandaiannya dalam berorasi, berdebat, serta ketajamannya dalam melihat dan memecahkan berbagai persoalan. Beliau juga dijuluki Al-Basri karena berasal dari kota Basrah. Perjalanan pendidikan Al-Mawardi dimulai di kota kelahirannya, Basrah. Di sana, beliau mendalami ilmu hadis dari sejumlah ulama besar. Setelah menyelesaikan pendidikan di Basrah, beliau melanjutkan studinya ke Baghdad. Di kota tersebut, beliau mendalami ilmu hadis dan fikih bersama Abu Hamid Al-Asfarajini hingga kemudian dikenal sebagai salah satu ahli fikih terkemuka dalam mazhab Syafi'i. Setelah menyelesaikan studinya, ia berkeliling ke berbagai kota untuk mengamalkan ilmunya sebelum akhirnya kembali ke Baghdad untuk mengajar. Di kota itu, ia mengajarkan hadis, menafsirkan Al-Quran, dan menulis berbagai kitab dalam banyak bidang, mulai dari fikih, sastra, filsafat, hingga politik Islam. Salah satu kisah yang paling menyentuh dari kehidupan Al-Mawardi adalah sikap beliau terhadap karya-karyanya sendiri. Al-Mawardi tidak menghendaki buku-bukunya disebarluaskan semasa hidup karena khawatir niatnya tidak ikhlas dan amalnya tidak diterima oleh Allah. Beliau berpesan kepada muridnya bahwa ketika beliau wafat, murid tersebut diminta untuk memegang tangannya. Jika tangan menggenggam, maka itu menjadi pertanda bahwa karya-karyanya tidak diterima dan seluruh naskahnya diminta untuk dibuang ke sungai Tigris. Namun jika tangannya terbuka, maka hal itu menjadi pertanda bahwa Allah meridhai amal dan karya-karyanya. Ketika Al-Mawardi wafat, sang murid pun memegang tangannya dan mendapati bahwa tangannya terbuka. Dari situlah sang murid meyakini bahwa karya-karya Al-Mawardi diterima di sisi Allah, sehingga karya-karya tersebut kemudian disebarluaskan kepada masyarakat. Perlu diketahui bahwa masih banyak karya Al-Mawardi yang belum ditemukan hingga kini. Muridnya hanya berhasil menemukan sebagian kecil dari buku-buku yang ia sebutkan. Namun, dari yang berhasil ditemukan saja sudah cukup membuktikan betapa luasnya ilmu yang dimiliki Al-Mawardi. Di bidang fikih, ia menulis Al-Hawi Al-Kabir, Adab Al-Qadi, Al-Iqna, dan Alam An-Nubuwah. Di bidang politik Islam, karyanya yang paling terkenal adalah Al-Ahkam Al-Sultaniyah yang hingga kini menjadi rujukan utama ilmu politik Islam. Selain itu, ada pula Nasihat Al-Muluk dan Tasyilu An-Nazari. Di bidang tafsir, ia menulis Tafsiru Al-Quran Al-Karim, An-Nukatu wa Al-Uyun, serta Al-Amthal wa Al-Ihkam. Dan di bidang sastra, ia menulis Adab Ad-Dunya wa Ad-Din, sebuah karya yang membahas keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Setelah membahas biografi dan karya-karyanya, selanjutnya saya akan membahas pemikiran Al-Mawardi serta kontribusinya bagi dunia Islam hingga saat ini. Dari sekian banyak pemikiran Al-Mawardi, ada 3 yang paling menonjol dan akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Pemikiran pertama adalah tentang konsep pemimpin dalam Islam. Al-Mawardi menggunakan istilah imamah untuk menyebut pemimpin dalam konteks pemerintahan dan kenegaraan. Menurutnya, imamah berfungsi menggantikan peran kenabian dalam menjaga agama sekaligus mengatur kehidupan dunia. Seorang imam bukan hanya memimpin agama, tapi juga pemimpin politik agar keduanya berjalan beriringan. Untuk menjadi pemimpin, Al-Mawardi menetapkan 7 syarat. Pertama, harus adil dalam arti yang luas. Kedua, memiliki ilmu yang cukup untuk beristihad dalam menghadapi berbagai persoalan hukum. Ketiga, sehat pendengaran, penglihatan, dan lisannya. Keempat, sehat secara fisik agar bisa bergerak cepat dalam menjalankan tugasnya. Kelima, pandai mengelola urusan rakyat dan kemaslahatan umum. Keenam, berani dan tegas dalam membela rakyat dan negara. Dan ketujuh, berasal dari keturunan Quraisy.
Pemikiran kedua adalah tentang agama sebagai landasan politik. Menurut Al-Mawardi, sebuah negara membutuhkan 6 sendi utama, dan sendi yang pertama adalah agama. Ia meyakini bahwa agama bukan sekedar ritual ibadah, melainkan fondasi kokoh yang mengontrol hawa nafsu dan membimbing hati nurani para pemimpin maupun rakyatnya. Al-Mawardi berpandangan bahwa agama dan negara saling membutuhkan. Agama membutuhkan negara agar bisa berkembang, dan negara membutuhkan agama agar bisa berjalan dalam bimbingan etika dan moral. Ia bahkan menegaskan bahwa kekuasaan yang dibarengi agama akan kekal dan agama yang dibarengi kekuasaan akan kuat. Baginya, seorang khalifah adalah pemimpin agama sekaligus pemimpin politik. Ia tidak memisahkan keduanya karena sejarah pun telah membuktikan bahwa Nabi Muhammad ketika memimpin negara Madinah, beliau hadir sebagai pembawa ajaran Allah sekaligus sebagai kepala negara. Pemikiran ketiga adalah teori kontrak sosial. Yang menarik, Al-Mawardi sudah mencetuskan teori ini pada abad ke-11, sementara bangsa Eropa baru mengenalnya 5 abad kemudian, yaitu pada abad ke-16. Teori ini membahas hubungan antara pemimpin dan rakyat, yaitu sebuah hubungan yang lahir atas dasar sukarela dan melahirkan hak serta kewajiban bagi kedua belah pihak. Rakyat wajib menaati pemimpin selama pemimpin itu adil dan amanah, namun jika pemimpin menyimpang, rakyat berhak untuk menurunkannya. Inilah yang membuat pemikiran Al-Mawardi begitu relevan hingga hari ini, jauh sebelum dunia barat berbicara tentang demokrasi dan kontrak sosial. Al-Mawardi sudah lebih dulu meletakkan fondasinya dalam tradisi pemikiran Islam. Lalu, bagaimana kontribusi Al-Mawardi bagi dunia Islam di zaman sekarang? Dari sisi pemikiran, Al-Mawardi telah banyak mewarnai pemikiran keislaman melalui karya-karyanya. Yang paling berpengaruh hingga kini adalah kitab Al-Ahkam Al-Sultaniyah, yang menjadi rujukan utama bagi siapa saja yang mengkaji ilmu politik dalam tradisi Islam. Dalam kitab tersebut, Al-Mawardi merumuskan 10 tanggung jawab utama seorang kepala negara, mulai dari menjaga prinsip agama, menegakkan hukum, melindungi wilayah negara, memungut zakat dan pajak, mengatur keuangan negara, hingga mengawasi langsung semua urusan pemerintahan. Rumusan ini terbukti sangat sistematis dan relevan bahkan di era modern. Yang menarik, prinsip-prinsip kepemimpinan Al-Mawardi seperti keadilan, kesejahteraan publik, dan supremasi hukum ternyata sejalan dengan nilai Pancasila dan prinsip demokrasi Indonesia. Bahkan, mekanisme pengangkatan pemimpin melalui al-hal wa al-aqad, yaitu orang-orang yang berwenang memilih dan menetapkan pemimpin, memiliki kemiripan fungsional dengan MPR di Indonesia, dan secara lebih luas telah diadopsi menjadi 3 lembaga negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Selain itu, Al-Mawardi juga tercatat sebagai salah satu pemikir politik Islam abad pertengahan yang secara eksplisit membahas mekanisme pemberhentian kepala negara yang tidak mampu menjalankan tugasnya atau sebuah konsep yang kini kita kenal sebagai impeachment atau pemakzulan dalam sistem demokrasi modern. Beberapa pemikiran yang sudah disebutkan cukup membuktikan kenapa pemikiran Al-Mawardi berhasil dijalankan, karena ia mengedepankan keadilan. Namun, dalam konsep pemimpin Islam, Al-Mawardi mensyaratkan bahwa pemimpin harus berasal dari keturunan Quraisy karena dianggap berwibawa. Jika syarat ini hanya diterapkan pada masa Abbasiyah, mungkin masih terdengar wajar, tapi jika dijadikan syarat di zaman modern, ini terasa tidak sesuai karena tidak semua orang adalah keturunan Quraisy, dan kewibawaan seseorang tidak bisa dinilai dari keturunan semata. Maka menurut saya, yang benar sesuai ajaran Islam adalah pemimpin dipilih bukan berdasarkan keturunan, melainkan berdasarkan ketakwaan, keadilan, dan kemampuan melayani rakyat. Pemikiran Al-Mawardi ini tidak muncul begitu saja, ada latar belakang yang kuat di baliknya. Al-Mawardi lahir dan hidup di tengah kondisi dinasti Abbasiyah sedang mengalami krisis berat. Sejak akhir abad ke-10 hingga pertengahan abad ke-11, dunia Islam mengalami kekacauan yang sangat parah, yaitu banyak dinasti kecil melepaskan diri dari kekuasaan Abbasiyah. Khalifah hanya menjadi kepala negara secara formalitas, sementara kekuasaan nyata justru berada di tangan para panglima berkebangsaan Turki dan Persia. Pada masa itu, muncul tuntutan dari kelompok non-Arab agar jabatan kepala negara bisa diisi oleh orang yang bukan keturunan Quraisy. Al-Mawardi merupakan salah satu tokoh yang menentang tuntutan tersebut dan mempertahankan syarat Quraisy yang kemungkinan besar sebagai upaya menjaga stabilitas dan hegemoni Arab di tengah kekacauan politik yang ada. Jadi, pemikiran Al-Mawardi sangat dipengaruhi oleh kondisi politik zamannya. Itulah yang membentuk cara pandangnya tentang kepemimpinan.
Dari pemikiran Al-Mawardi yang telah saya paparkan, ada beberapa pelajaran berharga yang bisa kita ambil. Pertama, Al-Mawardi mengajarkan kita bahwa ilmu harus diamalkan dengan ikhlas, terbukti dari kisahnya yang tidak mau menyebarkan karyanya semasa hidup karena takut tidak ikhlas. Adalah sebuah teladan yang luar biasa bagi kita sebagai muslim. Kedua, pemikiran Al-Mawardi mengingatkan kita bahwa keadilan adalah fondasi utama dalam kepemimpinan, yaitu sebuah nilai yang tidak lekang oleh waktu dan tetap relevan hingga hari ini. Dengan demikian, Al-Mawardi merupakan salah satu tokoh penting dalam pemikiran politik Islam yang memberikan kontribusi besar bagi perkembangan ilmu ketatanegaraan Islam. Meskipun beberapa gagasannya lahir dari konteks zamannya, banyak pemikirannya yang masih relevan untuk dipelajari dan dijadikan bahan kajian hingga saat ini. Sebagai seorang muslim, sudah seharusnya kita bersikap selektif dalam menerima nilai-nilai dari pemikiran siapapun, karena tolak ukur kebenaran dalam Islam bukan siapa yang berbicara, melainkan apakah nilai-nilai tersebut sudah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.